Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, para pendengar radio Mass Media FM, para pemirsa live streaming YouTube Al Akbar TV dan TV digital Madu TV dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Selasa tanggal 1 Oktober 2024, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al Akbar Surabaya guna mengikuti ngaji kitab Tafsir Jalalain yang pada malam hari ini sampai pada tafsir Quran ayat Az-Zuhruf ayat 67 sampai dengan 73, yaitu tentang ayat-ayat cinta jilid 2 yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustadz Haji Muhammad Husni Mubarak MAG Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد, yang sangat saya muliakan, sangat saya hormati seluruh jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al Akbar, wabil khusus yang saat ini masih berada di masjid ini, baik untuk i'tikaf, zikir, membaca Al-Quran, ataupun juga yang saat ini mengikuti kajian tadabbur Al-Quran kitab Tafsirul Jalalain. Juga para pemirsa yang menyaksikan kajian ini secara virtual, baik melalui channel Al-Akbar TV, Madu TV, Mass Media, ataupun channel-channel lainnya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa dijaga dan diberikan taufik oleh Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kajian kita sebagaimana tadi disampaikan adalah penafsiran surah Az-Zukhruf ayat 63. Az-Zukhruf 63. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang membawa mushaf atau mungkin mushaf online, bisa dibuka mushafnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin 'aduwwun illal muttaqin. Ya ibadi la khawfun 'alaykumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Al-akhilla, yakni orang-orang yang saling bersahabat atau saling mencintai pada hari itu, yakni pada hari kiamat. Satu sama lain mereka akan menjadi musuh. Orang-orang yang saling mencintai selama mereka berada di dunia, maka nanti pada hari kiamat mereka satu sama lain menjadi musuh.
illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Wahai hambaku, tidak ada ketakutan bagi kalian pada hari ini, yakni pada hari kiamat, dan kalian tidak pula bersedih hati, yakni orang-orang yang beriman atau percaya terhadap ayat-ayat kami dan mereka berislam. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri-istri kalian dengan dibahagiakan. Yutafu alaihim bishafin min dhahabin wa akwab, diedarkanlah kepada mereka piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus, dan di dalamnya, yakni di dalam surga, terdapat apapun yang diinginkan oleh hati. Wa taladzul a'yun, dan apapun yang dianggap nikmat oleh pandangan mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian kekal di dalam surga. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sangat saya muliakan, ini adalah ayat-ayat cinta kedua yang kita bahas pada kajian tafsir pada malam hari ini. Bapak-bapak pula di dua pertemuan bahas tentang mahabbah, tentang cinta, tentang ukhuwah, karena memang di antara virus-virus akhir zaman niki sing paling ketok, sing paling bisa disaksikan oleh mata itu adalah bahwa umat Islam saling bermusuhan satu sama lain. Umat Islam saling membenci satu sama lain. Kalau bukan dari kelompoknya, maka halal dibenci. Kalau sama-sama kelompoknya tetapi beda kepentingan, maka juga saling membenci. Atau mungkin dalam lingkup yang lebih sempit, di dalam keluarga, hampir setiap hari kula panjenengan melihat berita perselisihan keluarga, perselisihan saudara, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena di antara sebabnya umat Islam semakin meninggalkan salah satu ajaran terpenting yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mahabbah, tentang cinta. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang mahabbah, di pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama-sama bahwa para ulama berbeda-beda paparan, berbeda-beda penjelasan dalam mendeskripsikan, dalam menarasikan apa sebenarnya mahabbah itu, apa sebenarnya cinta itu. Dari aspek bahasa sudah berbeda, dari aspek syariat atau dari aspek istilah pun para ulama berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu dalam kajian keislaman bukan perbedaan yang saling menafikan, tetapi perbedaan yang saling melengkapi. Yang mana titik akhirnya bahwa mahabbah itu tidak bisa dideskripsikan dengan utuh, dengan komprehensif. Ketika mahabbah itu dibatasi definisi-definisinya, maka yang terjadi adalah mengalami penyempitan makna. Di minggu lalu juga telah kita bahas tentang pembagian mahabbah, bahwa mahabbah itu ada kalanya mahabbah dari yang qadim ke yang hadis. Artinya mahabbah itu adalah berasal daripada Allah, yang mana Allah adalah zat yang maha qadim, ke sesuatu yang hadis, yakni makhluk, seperti mahabbah Allah kepada Nabi Muhammad, mahabbah Allah kepada umat Nabi Muhammad,
mahabbah Allah kepada seluruh ciptaan Allah, atau juga mahabbah dari yang hadis ke yang qadim, mahabbah dari Nabi Muhammad ke Allah, mahabbah dari umat Nabi Muhammad kepada Allah. Yang ketiga adalah mahabbah dari yang hadis ke yang hadis, mahabbah antar makhluk. Kita tidak berbicara tentang cinta kula panjenengan kepada Rasulullah, karena itu saya rasa kemarin sudah berkali-kali kita bahas, yang mana dalam pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah cinta antar makhluk atau cinta antar manusia kepada manusia. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhilla niku nek panjenengan tingali teng terjemah Departemen Agama atau terjemah yang diverifikasi oleh Depat Lajnah dan Tasfir Mushaf, niku sering diartikan orang-orang yang saling bersahabat. Makna bersahabat tersebut bukan bermakna sahabat kayak mungkin pulau akrab kali Pak Yahya kemudian kita dekat saling curhat satu sama lain, bukan hanya itu. Tetapi yang dimaksud al-akhilla yang terambil dari kata al-khullah itu adalah sesuatu yang mempunyai hubungan dekat. Bisa teman dengan teman yang bersahabat, atau anak dengan orang tua, atau suami dengan istri, atau kita dengan saudara-saudara kita, atau kita dengan teman-teman kita, atau kita dengan tetangga-tetangga kita, yang mana hubungan kita tersebut adalah hubungan spesial, hubungan kerjasama yang spesial. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Seseorang yang dekat, seseorang yang bersahabat pada hari itu, yakni pada hari kiamat, masing-masing satu sama lain dari mereka saling memusuhi kecuali orang-orang yang bertakwa. Artosnya pun apa? Maksud daripada ayat ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah wonten tafsir Al-Bahrul Madid. Beliau ketika menafsirkan ayat ini dawuh ngeten. Al-mutahabbuna fid dunya 'alal umuri dzamimah muta'adduna yaumal qiyamah yabghadu ba'duhum li ba'd yabghadu ba'duhum ba'd. Orang yang saling mencintai, cinta niku maknanya luas Pak ya, bukan saya ke istri ke anak, luas, lebih luas daripada itu. Panjenengan punya teman yang sama-sama dekat, sama-sama datang ke majelis taklim, atau sama-sama saling menasihati dalam kebaikan, masuk dalam cakupan ayat ini. Orang-orang yang saling mencintai ketika mereka berada di dunia, yang mana cinta mereka itu terbina di atas al-umurid dzamimah, perkara yang tercela, muta'aduna yaumal qiyamah, ketika nanti pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan satu sama lain. Dilanjutkan oleh Imam Ibnu Ajibah, fatanqati'u fi dzalikal yaum kullu khullatin li ghairillah. Maka pada hari kiamat semua hubungan pertemanan, semua hubungan kedekatan, semua hubungan cinta kasih antar satu orang dengan orang lain, yang mana hubungan itu terbina selain untuk Allah, maka mereka
akan saling bermusuhan dan hubungan itu terputus. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artosipun napa? Illa al-akhillau as-sadiquna fillah fa innaha al-khullatul baqiyah li'anna ma kana lillah dama wattasal wa ma kana li ghairillah inqata'a wa infasal. Kecuali orang-orang yang saling mencintai karena cinta itu terbina dengan niat karena Allah, maka hubungan ini akan kekal. Karena kenapa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Ajibah, karena Allah itu kekal, maka hubungan apapun yang didasarkan disambungkan kepada zat yang kekal, maka hubungan itu akan kekal. Sebaliknya, selain Allah itu tidak kekal, selain Allah itu fana, akan musnah, maka hubungan apapun yang diniatkan karena selain Allah, maka hubungan itu juga tidak kekal. Contohnya apa Pak? Dalam semua aspek kehidupan kita, ini ku praktek wonten. Ngapunten, jenengan menikah kalau tujuannya karena Allah, cinta panjenengan ke pasangan karena Allah, maka cinta itu kekal. Tetapi sebaliknya, ketika cinta itu bukan karena Allah, tujuan menikah karena tujuan selain daripada Allah, maka cinta itu ketika nanti pada hari kiamat boleh jadi panjenengan dengan pasangannya saling bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan anak dengan orang tua juga seperti itu. Kalau hubungan anak dengan orang tua itu hanya terkait urusan yang normatif yang biasa kita lakukan, punya anak, dibesarkan, dikasih makan, kemudian disekolahkan, niatnya karena apa dulu? Kalau niatnya hanya semata-mata ya cek anakku cek pintar, cek sukses, itulah panjenengan boten dapat napa. Boleh jadi ketika anak itu tidak kita bimbing, tidak kita sertai pendidikannya dengan pendidikan agama, sehingga dia tidak tahu hak-hak dan kewajibannya, maka anak itu kelak pada hari kiamat akan menjadi musuh bagi orang tua. Hubungan panjenengan dengan sesama jamaah Masjid Nasional Al-Akbar, ini hanya sekedar ketemuan kekancan, ya boten angsal napa. Tapi kalau hubungan panjenengan dengan jamaah saling menguatkan satu sama lain untuk berubah agar menjadi lebih baik, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti sebagaimana panjenengan berkumpul di tempat ini, nanti panjenengan akan dikumpulkan bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hubungan itu tidak karena Allah, contohnya apa? Dengan konco karena bisnis, murni karena bisnis. Beda lagi nek lihat panjenengan, aku bisnis niki karena perintah daripada Allah. Ketika nanti sukses, sebagian harta ini saya zakatkan, sebagian harta ini saya gunakan di jalan Allah, beda lagi. Dan ini pentingnya bab niat itu dan mereka. Tetapi kalau panjenengan hubungan bisnis hanya sekedar bisnis, yang mana itu tidak disertai dengan niat karena Allah, tidak diniati cinta kepada teman bisnisnya karena cinta kepada Allah, maka hubungan itu akan bertahan di dunia saja. Bisa bertahan di dunia itu pun baik, kadang-kadang kita belum mati hubungan itu sudah terputus. Atau hubungan mungkin yang sering kita lihat, hubungan parpol Pak, hubungan parpol. Kalau kepentingannya sama semuanya karena dunia, biasanya koalisi itu hanya sebatas seumur jagung mawon.
Ketika kepentingan itu beda, yang satu kepentingan A, yang satu kepentingan B, yang mana kepentingan itu tidak didasarkan karena cinta kepada Allah, maka jangankan di akhirat, ketika di dunia pun sudah putus. Hadirin hadirat rahimakumullah, nikilah yang namanya cinta. Nikilah yang namanya cinta. Betapa agama Islam ini mengajarkan kepada kula panjenengan mahabbah antar sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa agama Islam ini mengajarkan cinta yang sebenarnya, bahwa jangan sampai cinta itu akan bertahan ketika hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis, wonten kisah seorang anak. Niki dua hadis yang berlawanan. Hadis yang pertama, ada seorang orang tua yang mana orang tua ini setelah menjalani hisab, dia dan anaknya, dilalah kok hasil hisab si orang tua ini masuk surga, sedangkan anaknya masuk neraka. Ketika kemudian orang tua ini sudah mau masuk ke dalam pintu surga, anak ini mboten terima. Dia protes kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau masukkan neraka sedangkan orang tuamu ke dalam surga? Loh, ya jelas orang tuamu itu ahli ibadah, dia ahli sholat, dia tidak pernah makan makanan yang haram, dia ahli sedekah, sedangkan engkau kan tidak. Engkau sering makan makanan yang haram, engkau tidak pernah sholat, engkau jarang atau tidak pernah bersedekah, engkau gemar berbuat zalim kepada orang lain. Maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya orang sepertimu masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian sang anak ini komplain, wahai malaikat, sesungguhnya meskipun orang tua saya ini baik, tetapi dia hanya baik untuk dirinya sendiri. Saya tidak pernah dididik agama, saya tidak pernah diarahkan ke yang baik. Orang tua saya memang dia ahli sholat, tetapi dia tidak pernah mengajarkan saya sholat atau tidak pernah memerintahkan saya sholat. Kesolehan dia adalah kesolehan untuk dirinya sendiri, dan sesungguhnya akibat saya seperti ini adalah akibat daripada didikan orang tua saya. Maka kalau panjenengan masukkan saya ke neraka, orang tua ke surga, saya tidak terima, wahai malaikat. Dilaporkanlah kali Gusti Allah. Setelah dilaporkan kepada Allah, maka kemudian karena hubungan antara orang tua dan anak tersebut selama di dunia tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga berakibat demikian, maka orang tua ini kemudian dibatalkan masuk surga dan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wonten kisah lain dalam riwayat lain juga disebutkan seorang anak yang masuk surga. Ketika dia masuk surga, dia mencari orang tuanya, kok tidak ada. Dia berkeliling surga mencari kedua orang tuanya, ternyata tidak ditemukan. Maka suatu saat sang anak ini mendengar tangisan dari neraka, yang mana dia mengenal dengan persis bahwa tangisan tersebut, suara orang menangis tersebut adalah suara ibunya. Lalu kemudian anak ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sesungguhnya aku bisa seperti ini, aku bisa soleh seperti ini, dan kemudian engkau memasukkan aku ke dalam surga, itu semua berkat daripada kedua orang tuaku. Maka ya Rabb, jika aku masuk surga, orang tuaku, ayah dan ibuku masuk neraka, aku sungguh tidak bisa ya Rabb. Lebih baik aku masuk neraka bersama-sama dengan mereka.
Berkat daripada itu kemudian hadirin, kedua orang tuanya diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga bersama-sama dengan si A. Hadirin, inilah saling mencintai, hubungan yang didasari karena Allah. Ketika berada di dunia, maka hubungan ini akan menjadi kekal, tidak hanya nanti ketika kula panjenengan telah masuk ke dalam hari kiamat, juga ketika nanti kita telah masuk surga, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, guru kita, sahabat-sahabat kita. Semua hubungan yang didasarkan karena cinta kepada Allah, maka hubungan itu akan kekal pada hari kiamat, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Siapapun di antara jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang mana mereka saling mencintai antara jamaah, yang mana cinta mereka itu terbina di atas tujuan cinta kepada Allah, kelak pada hari kiamat mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar cahaya yang membuat iri para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Disebutkan dalam riwayat lain, orang yang saling mencintai karena Allah ketika berada di dunia, maka nanti pada hari kiamat mereka akan bercahaya. Cahaya mereka menyebar ke seluruh penjuru pada mahsyar, menyinari semua orang yang ada di mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita cekap semantan apa yang bisa saya sampaikan pada kajian tafsir pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ada 10 menit, mungkin wonten sing ingin tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dua badan Allah. Kenapa? Hamba Allah mencintai Allah, dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, itu sudah pada tataran indikasi Allah. Itu sudah masuk tataran Indikasi kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang pertama, apakah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu merupakan indikasi cinta? Iya. Ketika kita cinta kepada Allah, maka otomatis cinta kepada Rasulullah. Ketika orang mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka otomatis dia cinta kepada Allah, karena dua cinta itu tidak bisa dipisahkan. Ada orang cinta Allah tetapi tidak cinta Rasulullah, cinta kepada Allah tertolak. Sebaliknya, orang cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasulullah, tapi tidak cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah pun tertolak. Lalu berbicara tentang cinta ini memang panjang layaknya. Hakikat daripada cinta itu sungguh luar biasa sulit. Nek kula panjenengan ditanya apakah kita termasuk di antara orang-orang yang cinta kepada Allah dalam tataran paling rendah ini. Tapi saya tidak berani saya mengatakan saya cinta kepada Allah dari aspek yang sesungguhnya, jelas betul. Kula panjenengan ini sholat malam kadang-kadang dia tahu bolong. Oke, ini ono sedekah kotak liwat, kula panjenengan duit 1.000 ambil 5.000, kira-kira sing disedekahkan sing pundi? 5.000, jujur panjenengan. Lantas bagaimana sebenarnya hakikat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah? Ada 4 ciri. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi radhiyallahu anhu. Beliau ini dawuh ngeten. Hakikatul mahabbah, hakikat daripada cinta kepada Allah niki yang pertama, mailuka ila Allah au ila Rasulillah au ila al-asya bi kulliyatik. Kecenderungan hatimu
totalitas yang ada dalam hatimu untuk yang engkau curahkan kepada sesuatu yang engkau cintai. Thumma itharuka lahu ala nafsika wa ruhika wa malik. Yang kedua, tanda cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, engkau lebih mengutamakan Allah, engkau lebih mengutamakan Rasulullah daripada dirimu sendiri, daripada ruhmu, daripada hartamu. Nek sik wonten tawar-menawar ini belum cinta. Sumpama Rasul sunnah mengatakan sunnah seperti ini, seumpama minum itu dengan tangan kanan. Kita kadang-kadang kan si tawar-menawar, wong kasih sunnah itu nek menurut fikih kan ngoten biasa. Sing wong pinter-pinter nih, sunnah itu nek menurut fikih dilakoni oleh ganjaran enggak ya gak apa-apa, tasih gak sesuai, wis gak usah. Kadang-kadang mangan ngombe gesek tangan kiri. Atau kemudian ketika kita makan sunnah daripada Rasulullah, berhentilah sebelum engkau terlalu kenyang. Nek kula panjenengan kan mboten, Pak. Nek panganane enak cocok rong piring biasa Pak ya. Atau kadang-kadang kula panjenengan niki azan, kula panjenengan niki bekerja ada suara azan. Apalagi adanya itu adzan Isya. Ketika adzan Isya itu dikumandangkan, walah kasih waktu Isya sik subuh. Waktu Isya sik subuh. Atase salat jamaah iku gak fardu ain. Kita masih ada tawar-menawar. Kata Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi, tanda cinta yang kedua itu adalah itharuka lahu ala nafsika wa ruhika wa malik. Engkau lebih mengutamakan Allah, mengutamakan Rasulullah daripada dirimu, bahkan daripada semua yang engkau miliki. Ketika masih ada tawar-menawar itu belum cinta. Dan yang ketiga, thumma muwafaqatuka lahu sirran wa jahran, engkau senantiasa berusaha untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Engkau menghindari apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah, baik ketika engkau sendiri tidak dilihat orang atau ketika dilihat banyak orang. Dan itu sinapot harus berusaha untuk mengikuti semua apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah. Dalam kondisi kula panjenengan dimanapun. Lah kula panjenengan ini kan kena ketok semangat ibadah, itu kan biasanya datang masjid hari. Nggih mboten napa-napa. Tapi kalau kemudian kita sendiri sholatnya nggih kadang diundur. Kalau ada di masjid kita pakai baju terbaik, pakai jubah, pakai takwa. Kalau sholat sendiri di dalam kamar pakai baju Chelsea biasanya. Apakah ini termasuk cinta? Ya belum. Ya karena kita masih belajar mencintai itu. Dan tanda cinta yang keempat sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi, kata beliau, thumma ilmuka bitaqsirika fi hubbik, kemudian engkau tahu tentang keterbatasanmu dalam mencintai Allah, dalam mencintai Rasulullah. Tiang ini benar-benar cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, dia mencurahkan semua cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah. Tetapi setelah dia berusaha mencurahkan semuanya tersebut, dia masih merasa bahwa yang dia berikan itu belum ada apa-apanya. Ini namanya dia angel, memang penting angel. Nah ini merupakan nasihat kita kula piyambak dan kepada panjenengan semua, dan semoga kula panjenengan semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mahabbah dengan sebenarnya kepada Allah, mahabbah dengan sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada pertanyaan? Ada lagi? Monggo. Bali. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum. Ada
seseorang itu sebenarnya dia ahli, yang mulainya sudah istiqomah, lalu puasa Senin Kemisnya istiqomah, sholat 5 waktunya istiqomah, sedekah pagi itu istiqomah, tapi kenapa tingkah lakunya dan tindakannya itu masih jauh apa yang dijalankan hari-harinya ini? Apa letak salahnya itu di mana? Sebenarnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhnya itu seperti apa? Jauhnya itu seperti apa? Contohnya? Ketika orang itu sudah diberikan taufik oleh Allah untuk bisa sholat, zakat, sedekah dengan baik, dengan istiqomah, itu sudah nikmat yang luar biasa. Bagaimana Ustaz kalau terkait amal-amal lain masih belum bisa baik? Ya kita perbaiki yang belum baik itu. Tetapi itu bukan berarti menunjukkan ternyata sholatnya tidak diterima. Siapa kita Pak mengurusi diterima atau tidak? Terima atau tidak itu urusan Allah. Al-Quran memang berbicara kalau sholatnya baik tandanya akan terlihat. Tetapi menentukan apakah itu diterima sholatnya atau tidak itu bukan wewenang kita. Kalau sholatnya baik, zakatnya sudah baik, kita bersyukur kepada Allah. Kalau ada akhlak yang belum baik di luar ibadah itu, ya mari kemudian kita berusaha untuk merubahnya dengan sama-sama. Dan Pak Git, insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.